Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bertemu kembali kita dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Ibu Siti Rahma Tahir MAG. Silakan anak-anak semua bisa mengikutinya, mencermati pembelajaran pada kesempatan ini dengan baik. Pertemuan kita pada kesempatan ini yaitu temanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meliputi pembahasannya adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian media alat yang kita gunakan pada kesempatan ini tentu saja yaitu media video. Kemudian karakter yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran ini dan setelah selesai pembelajaran. Kemudian tujuan materi pembelajaran, kemudian materi yang akan kita bahas insya Allah di dalam slide-slide berikutnya. Nah, setelah semua selesai itu akan ada penilaian, baik itu penilaian pengetahuan melalui penugasan dan juga penilaian pengetahuan melalui ulangan harian dan penilaian keterampilan. Nanti akan Ibu umumkan di tempat yang berbeda. Mari kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama berdoa, yaitu doa mau belajar atau sebelum belajar. Mari anak-anak semua mengikuti dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyina wa hifzal mursalina. Allahumma aghnini bi'ilmi wa zayyini bilhilmi wa akrimni bittaqwa wa jamilni bil akibati ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Masuk kita kepada kompetensi dasar. Yang dimaksud kompetensi dasar ini adalah kemampuan dasar yang mesti dimiliki oleh setiap siswa dalam pembelajaran dengan tema beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema Asmaul Husna. Yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha waspada, Allah Maha mendengar, kemudian Allah Maha melihat. Ini Asmaul Husna ya. Yang kedua adalah menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Yang ketiga adalah memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang keempat, diharapkan siswa mampu menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Karakter yang diharapkan setelah belajar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, subtema Asmaul Husna,
Pertama, diharapkan siswa memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab dia sebagai seorang murid, dan tanggung jawab dia sebagai seorang anak, tanggung jawab sebagai seorang hamba. Artinya apa? Dalam posisi apapun kita, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai hamba, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk perbuatan kita. Artinya ketika kita menjadi anak, maka menjadilah anak yang berbakti kepada orang tua, ya. Ketika menjadi diri pribadi, menjadilah pribadi yang berbudi luhur, bahwa apa yang kita perbuat selama hidup di dunia ini, semenjak kita balik sampai meninggal, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai hamba adalah senantiasa memiliki rasa tanggung jawab untuk mengabdi dan berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jujur. Percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asmaul Husna, itu akan melahirkan kejujuran. Bahwa apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perbuat itu Allah mengetahui. Ya, percaya dengan sifat al-alimnya Allah yang maha mengetahui. Dengan demikian melahirkan kejujuran. Kejujuran ini artinya apa yang ada di dalam hati, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat itu adalah sesuai. Jujur dalam berkata, jujur dalam bersikap, dan juga jujur dalam hati. Tentu kejujuran yang dimaksud adalah jujur yang dibingkai dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan perilaku yang religius. Perilaku yang religius itu adalah pribadi yang memiliki jiwa, semangat untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, rajin sholatnya. Kalau masih sebagai seorang anak, rajin belajar sebagai pelajar, ya. Kemudian rajin mengaji. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang bisa meningkatkan nilai keimanan kita di hadapan Allah, yang pada gilirannya melahirkan kepribadian yang luhur, yang mengikuti pribadi akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran kita dengan tema beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tema Asmaul Husna adalah peserta didik atau siswa sekalian diharapkan dapat memahami, dapat menjelaskan, dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Asmaul Husna. Materi ajar kita pada kesempatan ini sebagaimana sudah disinggung tadi sebelumnya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema Asmaul Husna yang pada gilirannya diharapkan melahirkan perilaku atau karakter, yaitu yang Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu karakter jujur. Pertama, karakter bertanggung jawab, jujur, dan religius. Kemudian memahami hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asmaul Husna. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu iman secara harfiah, artinya adalah yakin atau percaya. Sedangkan iman secara istilah atau pengertian iman secara istilah ialah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan anggota badan,
atau amal perbuatan. Dasar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berpedoman kepada Al-Qur'an pada ayat Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 136 yang berbunyi, mari kita membaca, silahkan anak-anak juga membaca dari rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian ayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qawlu bil lisani wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Unsur-unsur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman itu tidak hanya sekedar percaya, tapi kepercayaan itu atau keyakinan itu harus meliputi dalam hati. Artinya, kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala itu harus tertanam di dalam hati kita. Lalu kita mengucapkannya dengan lisan. Dengan lisan yaitu kita mengatakan, kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, itu namanya mengatakan dengan lisan. Atau kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bukti pengakuan secara lisan bahwa kita mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Nah, apakah cukup sampai di situ? Ternyata selain meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kita harus membuktikannya dengan anggota badan kita atau membuktikannya dengan perbuatan. Baik dalam beribadah maupun dalam berbuat, berinteraksi sesama manusia maupun beribadah secara formal maupun non formal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua harus dilakukan dengan panca indera kita. Semoga ini dapat dipahami. Jadi iman itu adalah kesatuan dari hati, perkataan, dan perbuatan yang harus melekat dalam diri setiap muslim.
sebagai seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau mempercayai rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib hukumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika merasa sebagai seorang muslim, maka wajib percaya bahwa Allah itu ada. Ya. Maka barang siapa atau siapa saja yang tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempercayai rukun iman yang lainnya, maka dianggap bukanlah bagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, atau bisa disebut sebagai orang-orang yang kafir atau orang-orang yang mengingkari adanya Allah dan rukun-rukun iman yang lainnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah jamak. Asma itu artinya nama-nama, jamak. Al-Husna artinya yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Pengertian Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Nah, kemudian secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah, milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asmaul Husna itu jumlahnya sebanyak 99. Nanti kalian bisa memahami, mempelajari yang seluruh Asmaul Husna. Dalil tentang Asmaul Husna yaitu Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 180 yang berbunyi, mari anak-anak juga ikut membaca dari rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Macam-macam Asmaul Husna. Sudah Ibu singgung sebelumnya bahwa Asmaul Husna atau nama-nama Allah itu ada 99. Namun pada kesempatan ini kita akan hanya membahas ada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami'u, Al-Basir. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Alim. Artinya Allah Maha mengetahui. Berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Alim sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-An'am. Surah ke-6 ayat 29 yang berbunyi. Kalian bisa juga ikut membaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa.
wa ya'lamu ma fil bahri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rotabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 59. Jadi dengan ayat ini bisa dipahami kemaha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala apa yang gaib maupun yang nampak, yang ada di langit maupun yang ada di bumi, melainkan atas sepengetahuan Allah dan atas kehendaknya. Tidak jatuh sehelai daun pun atau sebutir biji pun ke bumi, melainkan atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terjadi telah tertulis di dalam kitab, yaitu di Lauhil Mahfuz. Maksud ayat tersebut di atas sebagai berikut. Yang pertama adalah segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan bahkan yang akan terjadi pun Allah mengetahuinya. Yang kedua, bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas, karena Dialah yang maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Artinya, kita sebagai manusia dianjurkan untuk menjadi orang alim. Orang alim itu artinya apa? Orang yang pintar, orang yang memahami, orang yang mengetahui. Oleh karena itu, kaitannya dengan al-alim, maka manusia dianjurkan, diperintahkan untuk menjadi orang yang pintar, artinya diperintahkan untuk belajar agar menjadi orang yang pintar. Asmaul Husna yang kedua yang kita bahas adalah Al-Khabir atau Maha Teliti. Allah Maha Teliti sebagaimana digambarkan dalam Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu habirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat yang berkaitan dengan Allah Maha Teliti yang pertama adalah bahwa betapapun jumlah ciptaannya itu bermiliaran, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengetahui dengan pasti, detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara zahir dan batin. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berharap agar hambanya senantiasa bertindak hati-hati serta waspada dalam setiap aktivitasnya, karena sesungguhnya Allah Maha
maha teliti dari segala apa yang kita perbuat. Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami'u, Allah maha mendengar. Sebagaimana Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Maksudnya adalah satu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mendengarkan segala sesuatu yang terjadi sekalipun pelan suaranya atau bahkan tidak bersuara pun. Diamnya kita Allah tahu, atau apa yang kita sembunyikan dalam hati kita Allah juga tahu. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berharap agar makhluknya senantiasa menggunakan panca indera pendengarannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dimanfaatkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Basir. Artinya maha melihat. Allah maha melihat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamul ghaibas samawati wal ardi. Wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat yang berkaitan dengan Allah maha melihat, yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melihat segala aktivitas makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berharap agar manusia senantiasa memperhatikan alam semesta ini sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi panca indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu panca indera melihat, bisa kita manfaatkan untuk melihat ciptaannya sebagai bentuk daripada bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa segala yang terjadi, yang tercipta di muka bumi ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakannya, yaitu ialah Allah. Dialah Allah yang maha berkuasa, maha pencipta, dan maha melihat. Perilaku perwujudan Asma'ul Husna dari sifat-sifat Allah yang pertama adalah Al-Alim. Dari sifat Al-Alim, yaitu Allah maha mengetahui, maka ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita harus terus-menerus mencari ilmu. Mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Yang kedua, Al-Khabir, yaitu Allah maha teliti. Implementasi dalam kehidupan pribadi kita adalah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang akan kita lakukan atau yang akan kita kerjakan. Cermat dan waspada dalam melaksanakan kegiatan
di mana saja kita berada. Artinya apa? Harus ada kehati-hatian untuk senantiasa berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita tidak berhati-hati, maka itu bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga adalah perwujudan Asma'ul Husna dari As-Sami' atau Allah Maha Mendengar. Diharapkan kita sebagai seorang muslim harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Jadi dalam berkata, berusaha berkata yang baik, yang hasanah atau yang baik, karena Allah Maha mendengar apa yang kita katakan. Kemudian selanjutnya adalah Al-Basir, Allah Maha melihat. Maka wujudnya dalam kepribadian kita, kalau kita mengimani, meyakini Allah Maha melihat, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Pandangan kita ini adalah untuk memandang segala hal-hal yang positif yang bisa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sampailah kita kepada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hikmahnya ini dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah bahwa barang siapa yang beriman dan bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalahnya. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Oleh karena itu, kalau terjadi segala sesuatu, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian hati dan pikiran bisa tenang. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Artinya, selama kita hidup di dunia ini, kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, agar kehidupan kita di dunia ini bukan termasuk golongan orang-orang yang merugi, tetapi termasuk orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung itu? Ialah orang yang hidupnya di dunia ini dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan akhlak yang mulia, dan selalu mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya dari semua aspek kehidupan yang dia jalani. Sebelum pelajaran kita akhiri, alhamdulillah pelajaran telah selesai kita bahas semua. Mari kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah abwabal ilmi wa zayyina bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwirul qulubana
kama nawwartas samawati wal ardi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahami, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Asmaul Husna yang keempat yang kita bahas tadi. Tentu masih ada sebanyak 96 Asmaul Husna yang belum kita bahas.